Jadi penelitian pendidikan itu suatu rangkaian kegiatan untuk memahami dan memecahkan masalah yang berkaitan di bidang pendidikan secara ilmiah, sistematis, logis sekaligus memperoleh pengetahuan baru di dunia pendidikan. Jadi untuk penelitian pendidikan itu sendiri, eh, kegiatan penelitiannya itu bisa secara kualitatif maupun kuantitatif, tergantung kita sebagai individu mau seperti apa yang akan kita teliti dan mungkin saran dari dosen pembimbing kita gitu kan ya. Terus tujuan penelitian pendidikan itu memecahkan masalah yang ada di pendidikan tentunya. Jadi eh, lingkup jauh dari sekolah, nggak jauh-jauh dari guru maupun siswa. Terus memperoleh pengetahuan baru di bidang pendidikan. Mungkin kalau dilihat-lihat ya, wah paling penelitian di pendidikan ini ya mencakupnya di sekolah aja. Tapi pada kenyataannya segala ide maupun untuk kita mendapatkan judul ya teman-teman itu sangat luas gitu. Apalagi beberapa penelitian yang udah ada lalu kita perbarui kembali sehingga kita bisa mendapatkan novelty gitu. Selanjutnya Mbak, slide-nya. Ya. Nah, terus langkah awal nih untuk kita bisa apa menyusun skripsi tentunya menentukan judul. Nah, judul itu sendiri itu sangat benar-benar langkah awal sebagai pondasi kita gitu. Kita mau melangkah kemana, kita nanti mau penelitiannya seperti apa, analisisnya pun seperti apa, metodenya seperti apa. Nah, langkah awalnya apa? Menentukan judul. Yang pertama nih, sebelum kita menentukan judul itu harus secara ilmiah bahwa judul yang akan kita ya teman-teman mau kita ajukan ke dosen nih benar-benar tuh sesuai dengan fakta yang di lapangan. Tidak kita tuh asal-asalan somot sana sini, tapi kita harus lihat faktanya di lapangan apakah judul itu akan menarik untuk tidak kayak gitu. Sistematis. Nah, sistematis di sini bahwa pelaporan hasil penelitiannya itu harus sesuai dengan pola formatnya. Jadi nanti ini lebih ke mengikuti struktur dari penulisan skripsi di setiap perguruan tinggi kayak gitu. Logis. Nah, dikemukakan dalam hasil penelitian berdasarkan penalaran yang masuk akal. Jadi kalau misalkan nih kita mau meneliti tentang keefektivitas model pembelajaran, apakah itu uh, sesuai dengan nalar gitu loh, sesuai masuk akal apa enggak. Kalau memang itu masuk akal, ya kita lakukan mendalam, kita mencari tahu bahwa eh, ternyata ini perlu kita kembangkan. Oh, ternyata ini sesuai. Maka itu kita harus mencari lagi atau kita memperbaharui kembali model apa yang perlu kita gunakan untuk penelitian. Selanjutnya, Mbak. Ini terutama untuk selain kita menentukan judulnya juga, ini adalah jenis penelitian pendidikan. Nah, di pendidikan itu sendiri itu ada tiga jenisnya, teman-teman. Jadi nanti dari tiga jenis ini, teman-teman bisa memilih, oh ternyata aku lebih masuk nih untuk penelitian eh, eksperimen. Oh, ini aku lebih masuk untuk penelitian pengembangan. Nah, dari situ teman-teman memilih, misalkan memilih penelitian untuk pengembangan. Nah, dari situ nanti teman-teman bisa melihat mungkin penelitian sebelumnya yang dia masuknya ke dalam jenis penelitian pengembangan. Oke. Yang pertama itu adalah jenis penelitian berdasarkan tujuan. Yang kedua, berdasarkan modelnya, dan yang ketiga adalah berdasarkan kegunaannya. Next, Mbak.
Nah, yang pertama nih adalah penelitian berdasarkan tujuan. Nah, dalam penelitian pendidikan, ini kan tadi dibagi menjadi tiga. Nah, dari tiga ini kita bagi lagi. Untuk penelitian tujuan ada tiga lagi yang bisa teman-teman pilih. Mungkin teman-teman lebih masuk ke penelitian eksploratif atau penelitian pengembangan atau penelitian verifikatif. Nah, kalau eksploratif ini teman-teman itu bertujuan untuk menemukan problematika atau permasalahan baru dalam pendidikan. Misalkan gini, ini kan mungkin banyak apa namanya siswa yang putus sekolah, yang tidak melanjutkan dari SD ke SMP maupun SMP ke SMA. Nah, kita perlu tahu, kita harus mencari tahu. Bisa ini untuk judul skripsi teman-teman nih. Nah, mungkin judulnya itu penyebab putusnya sekolah di daerah X gitu. Teman-teman harus mencari tahu. Tentunya teman-teman harus diskusi dulu nih sama dosen pembimbingnya. Apakah ketika saya mengambil judul ini, apakah diperbolehkan atau mungkin pertimbangan lain dari dosennya. Kalau memang dosennya oke, nggak apa-apa, ini bagus, ini menarik, maka lakukan. Jadi kalau untuk penelitian eksploratif ini itu lebih kayak kita melihat permasalahan aja, permasalahan di apa namanya di dunia pendidikan. Contohnya kayak putus sekolah, mungkin kayak perilaku atau kebiasaan siswa belajar. Dan biasanya ini nantinya untuk apa namanya analisisnya mungkin bisa kualitatif maupun kuantitatif. Jadi bisa mix metode di sini. Terus kalau penelitian pengembangan, nah ini yang sering banget namanya kalau skripsi di dunia apa di bidang pendidikan itu lebih memilih penelitian pengembangan maupun eksperimen. Kalau pengembangan sendiri itu tentunya kita membuat suatu produk, teman-teman. Ketika kita membuat suatu produk, lah misalkan contohnya kita membuat produk video animasi gitu. Nah, nantinya video animasi itu kita nilai ke guru mau dan ke siswa. Lalu hasil nilainya itu baru kita melihat teman-teman bahwa media atau uh, ibaratnya alat belajar yang kita buat itu berpengaruh ternyata untuk apa pembelajaran di kelas. Nah, ini biasanya penelitian pengembangan dan biasanya gini teman-teman. Misalkan saya saya dan teman saya mau meneliti tentang untuk penelitian pengembangan teman-teman. Saya bagian apa namanya pembuatan produk. Nah, teman saya bagian implementasi. Jadi satu jenis penelitian bisa untuk dua judul kayak gitu. Jadi nanti kalau saya membuat video animasi, terus saya udah buat, terus saya udah apa namanya me, memberikan ke siswa dan ke guru untuk menilai, itu udah jadi satu judul skripsi. Lalu setelah itu teman yang satunya lagi dia berperan untuk mengimplementasikan. Maksudnya itu berarti temannya itu untuk menerapkan di kelas menggunakan video animasi itu. Jadi mungkin kalau berdasarkan pengalaman saya atau teman-teman saya itu kalau penelitian pengembangan itu sangat mudah dan itu benar-benar banyak orang lebih condong ke situ karena selain mudah, terus juga judul itu bisa dibagi menjadi dua gitu. Jadi bisa untuk sharing ke sama temennya gitu. Jadi mungkin nanti penelitian itu bisa berbarengan gitu. Itu untuk penelitian pengembangan. Terus penelitian verifikatif. Nah, kalau ini penelitian yang bertujuan untuk menguji kebenaran suatu pengetahuan atau teori, teman-teman. Jadi ini di sini kalau ini penelitian yang masih awam ya. Kalau jenis penelitian ini itu lebih kayak kita menguji suatu metode. Mungkin ada yang udah dari pemerintah nih, metode belajar kolaboratif. Nah, udah ada nih. Terus kita lebih mendalami lagi aja itu metode apa kolaboratif kayak gitu. Jadi untuk penelitian
berdasarkan tujuan ini, itu penelitian eksploratif, pengembangan, dan verifikatif. Dan di antara ketiga ini mungkin yang lebih lebih enak dijalankan dan lebih mudah dan mungkin udah sering teman-teman mungkin yang udah skripsian tuh lebih condong pada penelitian pengembangan. Next, Mbak. Nah, yang kedua ini ada penelitian berdasarkan kegunaan. Nah, penelitian kegunaan ini itu juga ada tiga, teman-teman. Ada penelitian dasar, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru, generalisasi baru maupun teori baru. Nah, jadi kalau penelitian dasar itu kayak kita melihat tentang motivasi belajar siswa di kelas gitu. Terus di situ nanti kita akan memahami, oh ternyata beberapa faktor nih. Mungkin ada siswanya yang aktif, ada yang sedang, mungkin ada yang dia agak lambat. Nah, kita bisa melihat faktor apa sih yang bisa membedakan dalam satu kelas itu kok faktor psikologinya itu berbeda. Mungkin kalau yang aktif banget karena mungkin udah sarapan nih, mungkin malamnya belajar. Mungkin kalau yang sedang-sedang mungkin dia tidurnya kurang, jadinya ngantuk. Nah, mungkin kalau yang benar-benar agak turun lagi, mungkin ada faktor di keluarganya dan lain-lain. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa untuk penelitian dasar itu kita hanya mencari teori baru atau memperdalam dari teori yang sudah ada gitu. Terus yang kedua adalah penelitian terapan. Nah, penelitian terapan ini bertujuan untuk memperbaiki suatu proses atau memodifikasi dengan penerapan teori-teori yang ada. Nah, ini tuh lebih ke ini teman-teman, mungkin kalau pas waktu daring itu mungkin banyak dari teman-teman saya itu pakai penelitian terapan. Kenapa? Itu untuk menguji model pembelajaran daring kayak gitu. Pembelajaran daring yang lebih menarik serta menguji pengajaran juga bisa. Metode-metode yang udah ada, teman-teman yang udah pernah di ada di sekolah itu dia lebih memodifikasi. Mungkin ada problem based learning, penggunaan pembelajaran berbasis masalah gitu. Nanti dikombinasi sama pembelajaran interaktif itu gitu loh teman-teman. Jadi penelitian terapan ini itu lebih ke menggabungkan dua dari teori-teori yang sudah ada. Jadi memodifikasikan metode atau model pembelajaran yang sudah ada menjadi yang lebih baru atau lebih ke keterbaruan gitu loh teman. Keterbaruan dari penelitian itu. Nah, terus kalau penelitian tindakan nih, ini yang juga sering teman-teman untuk di skripsi itu sering ini penelitian tindakan ya. Jadi bertujuan untuk mencari dasar pengetahuan praktis dalam rangka memperbaiki keadaan atau situasi yang sedang berlangsung. Jadi ini kayak lebih kayak gini loh teman, contohnya itu kayak meningkatkan hasil belajar siswa melalui penerapan model PPL, melalui model kooperatif dan lain-lain. Jadi ini lebih ke tindakan kelas, bagaimana cara si guru itu menguasai kelas itu dengan kita bisa tahu mana sih siswa yang mungkin agak pintar di kelas, mungkin yang sedang dan lain-lain. Mungkin di sini penelitian tindakan akan cenderung ke situ. Next, Mbak. Terus ini ada penelitian kegunaan. Jadi untuk penelitian kegunaan ini yang tadi ya Mbak ya, lanjutannya ya. Berarti yang ketiga itu adalah penelitian evaluasi. Nah, penelitian evaluasi. Yang kita tahu evaluasi itu ya menilai terhadap pelaksanaan yang sudah terjadi. Jadi misalkan ini lebih mengevaluasi kebanyakan program nih Mbak. Misalkan ASA akademik ini punya program nih untuk apa ya namanya
untuk apa? Maksudnya membimbing teman-teman untuk skripsi. Nah, nanti dalam 1 tahun itu dievaluasi. Mungkin ada teman-teman yang cepat ngerjain skripsinya cepat tepat waktu, ada yang mungkin agak molor dan ada yang molor banget. Nah, nanti ditinjau apakah mungkin penilaian terhadap tentornya atau mungkin dari fasilitasnya dan lain-lain. Nah, kalau untuk sekolah ini biasanya jarang teman-teman. Untuk skripsi ini lebih ke mungkin ya kalau yang udah S2 ini sering dilakukan. Tapi untuk skripsi, untuk evaluasi ini masih jarang teman-teman. Dan ini membutuhkan apa namanya waktu yang cukup lama gitu. Minimal aja itu 6 bulan teman-teman untuk kita bisa tahu suatu program yang sudah kita lakukan. Bisa sampai 1 tahun dan ini membutuhkan waktu yang apa ya terlalu lama kayak gitu loh teman-teman untuk kita penelitian kayak gitu. Terus yang keempat itu ada penelitian asesmen. Nah, untuk penelitian asesmen ini adalah penelitian untuk kita menentukan perubahan atau memperbaiki perilaku individu setelah menjalani suatu perlakuan tertentu selama jangka waktu tertentu dan menurut suatu program. Kalau ini lebih ke pengembangan instrumen atau pengembangan penilaian, teman-teman. Jadi kayak gini, pengembangan itu kan yang seperti yang awal, itu pengembangan suatu produk ya, teman-teman. Produk media pembelajaran atau produk bahan ajar. Kalau penelitian asesmen itu pengembangannya itu pengembangan instrumen penilaian. Maksudnya itu kita membuat soal. Ini mungkin lagi ada soal literasi matematika. Nah, nanti soal itu kita kembangkan teman-teman. Kita buat soal itu berdasarkan mungkin silabus dari kurikulum saat ini. Nah, itu nanti soal itu bisa kita kembangkan untuk kita terapkan di sekolah, untuk diterapkan di anak-anak SMP, SMA maupun SD kayak gitu, teman-teman. Jadi kalau penelitian asesmen ini lebih ke penelitian pengembangan di instrumen soal-soalnya kita. Kita membuat soal-soal baru gitu, sesuai dengan kita mau menelitinya tentang hoax atau kita mau mungkin menelitinya tentang literasi dan lain-lain. Gitu. Selanjutnya, Mbak. Terus yang ini yang ketiga ya, itu penelitian berdasarkan model. Terus yang kedua, penelitian deskriptif. Nah, kalau penelitian deskriptif ini, penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Jadi kalau itu lebih pengaruh ke, contohnya tuh kayak lebih ke ini pembelajaran daring kayak gitu. Jadi kita kayak dulu waktu COVID, permasalahannya itu kan pembelajarannya susah. Terus harus apa namanya? Pembelajarannya itu jarak jauh. Nah, kita bisa itu meneliti bahwa apa permasalahan yang ada langsung kita hadapi. Bagaimana sih cara kita bisa ternyata pembelajaran dari itu nggak seburuk yang dipikirkan kayak gitu. Kita bisa menilai di situ. Terus yang ketiga itu ada penelitian eksperimen. Nah, ini juga yang sangat-sangat sering ya teman-teman ya. Sangat sering di dunia pendidikan itu selain penelitian pengembangan. Kalau penelitian yang eksperimen itu bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu perlakuan terhadap subjek penelitian. Sama aja kayak gini teman-teman. Kan yang tadi itu penelitian pengembangan itu kan kita membuat produknya ya teman-teman. Lalu teman yang satunya dia mengimplementasi produknya itu. Nah, itu juga bisa masuk ke penelitian eksperimen. Jadi bisa masuk ke dua jenis penelitian itu, teman-teman. Jadi penelitian eksperimen itu lebih kayak kita menerapkan model, menerapkan metode di kelas. Lalu kita membandingkan antara kelas konvensional sama kelas kontrol. Ketika kelas konvensional kita memberikan apa ya namanya pembelajaran secara guru di depan ya kayak konvensional mengajar biasa, sedangkan kelas kontrol kita membagi dengan beberapa kelompok lalu dijadiin kayak problem based learning atau pembelajaran
pembelajaran berbasis masalah, lalu kita bandingkan ternyata di pelajaran kimia misalkan nih, siswa yang menggunakan kelas kontrol, dia lebih bagus nilainya dibandingkan kelas yang menggunakan konvensional. Maka dari itu adanya dua model yang dilakukan itu mempunyai hasil yang berbeda. Itu nanti bahwa skripsi kita itu mungkin berhasil karena model yang kita lakukan bukan model zaman lampau itu bagus hasilnya, mempengaruhi pembelajaran kayak gitu teman-teman. Next Mbak. Nah, ini lebih ke outline penelitian pendidikan. Tentunya ya teman-teman ya, kalau kita mau menyusun skripsi selain judul, kita udah mendapatkan nih judulnya tentang pengembangan media animasi untuk pelajaran kimia gitu. Nah, langkah awalnya kalau kita sudah mempunyai judul, terus dosen kita udah oke, laksanakan gitu. Kita harus yang namanya masuk ke pendahuluan. Nah, pendahuluan ini kan ada latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, terus ada juga nanti tujuan, manfaat. Terus nanti yang kedua ke kajian pustaka. Ini lebih ke teori-teorinya gitu. Untuk kita harus mencari teori yang banyak biar mendukung dari penelitian kita. Terus nanti ada metode dan hasil pembahasan dan kesimpulan serta saran. Next, Mbak. Nah, awal nih ya, itu selain judul pastinya ada pendahuluan, teman-teman. Nah, di pendahuluan ini tuh ada latar belakang masalah. Jadi kalau kita mau menulis skripsi itu, kita harus tahu apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita jalankan, sekolahnya nanti mengambil datanya di sekolahan mana, subjeknya seperti apa, dan lain-lain. Nah, latar belakang ini kita tuh mengangkat tentang permasalahan, misalkan kayak tadi, saya mau membuat tentang media animasi pelajaran kimia di kota X gitu. Saya sudah mencari tahu di beberapa artikel, terus saya juga udah saling komunikasi dengan guru, ternyata masih kurang nih pengembangan media di sekolah ini. Nah, lalu saya akan buat nih latar belakangnya bahwa di abad yang sekarang masih minim tentang pengembangan media animasi kayak gitu. Lalu kita tulis teman-teman, semuanya kita tulis, kita juga nggak asal tulis teman-teman, kita harus merujuk dari artikel juga. Kita kalau bisa, kita bisa membuat namanya itu analisis kebutuhan. Kita membuat kayak lembar observasi, lalu kita suruh guru mengisi bahwa apa sih permasalahan di sekolah itu sebagai pendukung dari latar belakang. Karena latar belakang ini itu sebagai fondasi teman-teman dan sebagai ibaratnya itu biar dosen kalian semakin ternyata ini benar-benar harus diteliti dan ini penelitian berarti penelitian ini sangat-sangat terbarukan, perlu dilakukan atau tindak lanjut yang lebih dalam kayak gitu. Terus identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah itu tuh lebih kayak ke ini uraian aja sih teman-teman, lebih ke kayak ringkasan dari latar belakangnya itu aja sih teman-teman. Ternyata masalahnya tuh ini, terus nanti karena perkembangannya semakin bagus, ternyata banyak sekolah yang masih kesulitan tentang media pembelajaran. Terus pembatas masalahnya apa? Bahwa misalkan saya akan buat nih media animasi. Saya pembatasnya ya cuma untuk SMA aja gitu. Nggak ke semuanya, nggak ke SD, SMP, SMA itu terlalu berat ya, membebani banget gitu. Karena kalau skripsi itu nggak harus seperti yang wow, bukan gue ya, lebih nggak usah terlalu berat teman-teman. Yang penting uh, kita tahu topiknya, kita tahu penyelesaiannya, dan pastinya harus selesai. Itu skripsi, teman-teman. Terus adanya perumusan masalahnya itu untuk apa, teman-teman? Untuk pengembangan media animasi, untuk implementasinya, dan lain-lain. Tujuan itu menjawab dari rumusan
serta apa namanya manfaat dari penelitian. Itu pendahuluan teman-teman. Kalau di pendahuluan ini kalian bagus ya teman-teman, benar-benar menguasai di latar belakang kebawahnya itu tinggal mengikuti saja teman-teman. Gitu. Terus adanya kajian pustaka ya. Nah, untuk kajian pustaka ini kita lebih banyak harus mencari teori-teori di jurnal. Ya, jurnalnya mau kalian masih jurnal di apa Google Scholar maupun yang benar-benar masih di dalam Sinta dan lain-lain tuh nggak apa-apa teman-teman. Yang penting teori yang kalian ambil sesuai dengan latar belakang kalian teman-teman, tidak bertolak belakang kayak gitu. Terus yang kedua itu hasil penelitian yang relevan. Ketika nih teman-teman, kita mau membuat media video animasi teman-teman untuk materi kimia. Nah, kita juga harus mencari yang hampir mirip teman-teman. Mungkin video animasi dalam pembelajaran fisika. Mungkin video animasi dalam pembelajaran biologi. Itu kan masih relevan teman-teman. Mungkin sama tujuannya membuat video animasi, tapi kan untuk materi yang berbeda kayak gitu. Jangan misalkan gini, kita membuat video animasi atau video interaktif, tapi kita di hasil penelitiannya itu yang relevan itu untuk pengembangan modul, untuk pengembangan LKPD itu sangat agak jauh gitu. Mungkin nanti apa namanya dosen tuh loh kok ini ya bertolak belakang ya, yang penelitian relevannya itu berbentuk kertas, ya kan? Tapi dia menelitinya udah berbentuk kayak video gitu. Nah, ini harus kita benar-benar masukkan penelitian yang relevan itu sesuai dengan yang akan kita lakukan, teman-teman. Penelitian yang akan kita lakukan itu. Terus kerangka berpikir. Nah, kalau kerangka berpikir ini, teman-teman, itu hal yang mau kita lakukan, teman-teman. Jadi itu bentuknya ya mungkin kayak kerangka pada umumnya. Apa aja yang kita lakukan, tapi bukan ke metode. Jadi lebih kayak mungkin karena misalkan abad ke-21. Nah, pembelajaran berbasis interaktif, nanti ke bawahnya berbentuk video animasi kayak gitu. Jadi ini nanti kerangkanya itu akan disesuaikan dengan latar belakang teman-teman, terus nanti juga dengan apa yang di bagian kajian pustaka itu, di kajian teori kayak gitu teman-teman. Terus pernyataan penelitian atau hipotesis. Nah, jadi nanti kalau untuk ya teman-teman ya, untuk misalkan kita penelitian yang membandingkan antara model 1 dengan model 2 dalam pembelajaran, nanti kita ditaruh hipotesisnya. Apakah model PBL itu berpengaruh? Apakah model kooperatif berpengaruh? Nah, di situ nanti ada tambahan hipotesis kayak gitu. Tapi kalau penelitian pengembangan, dia adanya pertanyaan penelitian. Mungkin pengembangannya seperti apa dan lain-lain. Lanjut, Mbak. Terus yang ketiga ini adalah metode penelitian. Ya, yang seperti tadi saya udah katakan ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita menentukan judul tuh kita juga harus tahu gitu teman-teman, ibaratnya tuh jangan asal oh judulnya ini bagus menarik, jangan, kita harus juga berpikir sampai bawah gitu kan, jenisnya apa, nanti desainnya seperti apa, tempatnya seperti apa. Jadi ketika kita mengajukan judul ke dosen, itu dosen udah langsung oh ya udah paham, lakukan gitu. Jadi nggak banyak tanya dosen itu teman-teman gitu. Terus yang ketiga ini kan metode penelitian, itu ada jenis atau desain penelitian. Kita mau tahu nih nanti jenisnya apa yang udah di awal itu. Ternyata saya mau melakukan penelitian pengembangan kayak gitu. Oh, berarti mahasiswa ini akan melakukan penelitian pengembangan, mahasiswa B akan melakukan penelitian tindakan kayak gitu. Tempat dan waktu, yaitu bisa juga di sekolah, mau di SD, SMA, SMP, SMA, dan waktu penelitiannya tergantung teman-teman.
Kayak gini teman-teman. Waktu itu sebenarnya kita nggak usah terlalu molor di sini. Sebenarnya waktu penelitian pendidikan itu tuh malah lebih singkat loh teman-teman. Walaupun kita mungkin harus benar-benar kayak minta surat izin dan lain-lain, teman-teman. Kalau misalkan kita sudah benar-benar oke proposal kita itu cepat teman-teman. Misal aku mau membuat video animasi nih teman-teman. Terus aku udah oke deal sama dosennya, oke buat nggak apa-apa. Dan dibuat teman-teman video itu teman-teman udah jadi langsung teman-teman ngambil tempatnya di mana penelitiannya waktunya kapan tinggal minta izin sama gurunya habis itu teman-teman perlihatkanlah hasil karya teman-teman itu video itu dan itu butuh waktu dulu tuh saya tuh ya teman-teman untuk bolak-balik berkas dana itu cuma 1 bulan sih teman-teman. Tapi kalau karena itu kan beberapa sekolah dan nunggu izinnya dari sekolah. Tapi kalau teman-teman punya relasi nih, mungkin orang tuanya guru dan lain-lain tuh lebih cepat. Cuma butuh 1 minggu atau 2 minggu udah selesai, udah dapat hasil dari penelitiannya itu teman-teman. Terus populasi dan sampel penelitiannya ini teman-teman. Terserah teman-teman juga. Kalau penelitian pengembangan itu kan kita cuma memberikan apa ya video animasi aja teman-teman siswanya suruh menilai aja oh ternyata bagus ya animasinya bagus warnanya nggak nusuk mata terus ya pergerakan animanya bagus nah kita tuh tinggal gitu aja tuh paling butuh siswa itu ya sekitar 6 bulan aja cukup teman-teman gitu mungkin kalau satu sekolah kita ngambil di satu sekolah mungkin ambillah 3 kelas IPA gitu ya udah cukup itu udah benar-benar bagus itu teman-teman tapi kalau teman-teman masih banyak waktunya boleh teman-teman di sekolah satunya lagi kayak gitu jadi ada 2 sekolah kayak gitu. Terus teknik pengumpulan data nah ini lebih ke teknik sampling mungkin teman-teman ngambilnya secara acak atau teman-teman ngambilnya aku harus berdasarkan tingkat kepintaran siswanya dulu. Ada yang siswa pintar, sedang, dan mungkin agak kurang gitu. Mungkin teman-teman nanti menyesuaikan kayak gitu. Terus validasi dan reliabilitas. Nah, ini lebih ke apa ya? Sebelum ini ya, teman-teman, sebelum produk itu kita kasih ke siswa untuk dinilai, kita harus dinilai dulu teman-teman ke gurunya. Kalau misalkan kita membuat pengembangan video animasi, ya tentunya kita harus itu apa melalui penilaian di ahli bahasa, ahli apa namanya ahli itu loh teman-teman yang pembuatan ahli media gitu. Itu bisa dosen maupun guru juga bisa teman-teman. Itu untuk mengukur dulu bahwa oh ini udah layak nih untuk bisa dinilai siswa. Terus teknik analisisnya, kalau teknik analisis itu tergantung teman-temannya. Ada teknik analisis yang mungkin nanti kita bisa kualitatif maupun kuantitatif kayak itu. Mungkin kalau yang enaknya penelitian pengembangan itu analisisnya itu cuma deskriptif aja teman-teman. Kita tinggal menghitung di Excel aja gitu. Beda lagi kalau kita penelitian di eksperimen untuk membedakan kedua apa namanya kedua model kita harus menggunakan SPSS kayak gitu. Terus yang keempat itu adalah hasil dan pembahasan. Nah ini mah tinggal kita udah olah aja, olah dari hasil penelitian kita. Kita masukkan ke hasil penelitian, pembahasan itu harus jangan cuma kita menaruh hasil penelitian aja teman-teman. Tapi kita harus membandingkan juga dengan teori bahwa teorinya bilang A dan hasil teman-teman juga A. Nah, nanti dipadukan dengan saran. Ini mah tinggal kita rangkum aja apa yang sudah kita teliti ya teman-teman. Ada simpulan, implikasi, dan saran-saran dari penulis itu. Biar nanti yang pembacanya atau adik tingkat kita bisa tahu, oh ternyata penulis ini hanya sampai jenjang SMA, berarti saya perlu nih untuk jenjang SMK kayak gitu. Terus ada daftar pustaka dan ini mungkin nanti harus pakai Mendeley ya teman-teman ya, harus bisa di Mendeley ini juga daftar pustaka. Dan nanti untuk tambahannya itu ada abstrak. Abstrak itu ya lebih ke
ringkasan aja akan ditaruh di bagian atas. Kalau skripsi kita, skripsi teman-teman udah selesai kayak gitu.